Shalom saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini pagi ini dan saudara juga menyaksikan ibadah ini secara online di YouTube GKS Balikpapan. Saya rindu bertanya kepada saudara, bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Tapi sekalipun saudara tidak baik dalam keadaan baik, it's okay to be not okay ya. Oke, saya berdoa setiap kita di dalam keadaan baik. Setiap kita di dalam keadaan sehat sama seperti jiwa kita di dalam keadaan yang baik-baik saja. Hidup di dalam kebenaran Kristus, hidup atas percaya Anda atas kabar baik, percaya sesuatu yang benar membawa Anda kepada hidup yang penuh damai sejahtera, katakan amin. Sebelumnya mari kita berdoa, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami nikmati hari demi hari ya Tuhan, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran-Mu, mendengarkan pesan yang daripada Engkau Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa iman kami hanya timbul daripada mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap kami Tuhan Engkau nyatakan hikmat-Mu dan pewahyuan-Mu, sehingga kami mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan berbicara secara pribadi bagi setiap kami, dan kiranya juga Tuhan Engkau memakai hamba, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan lagi hamba yang berkata-kata, tetapi Engkau Tuhan sendiri yang menyatakan itu di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu, kami siap mendengarkan pesan-Mu pada pagi hari ini. Bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Tema gereja kita di sepanjang bulan Mei ini bicara tentang knowing self atau mengenal diri sendiri. Sebelum masuk ke judul khotbah yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, ketika saya mempersiapkan khotbah ini di sela-sela waktu saya di rumah, di waktu di mana saya berdoa dan merenungkan tema tentang knowing self ini, saya melihat di dalam kenyataannya masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengenal diri mereka, dan banyak juga dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang ada di dalam Tuhan yang tidak mengenal diri mereka, sehingga pada akhirnya mereka bisa kecewa ketika mereka tidak menerima seperti apa yang mereka harapkan. Tidak mengenal diri di sini bukan bicara tidak tahu siapa nama Anda, siapa orang tua Anda, di mana tempat Anda lahir, atau apa yang menjadi suku Anda, atau hal lain secara fisik. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak mengenal diri di sini. Yang mau saya bahas adalah bukan bicara tentang Anda tidak tahu tentang diri Anda tidak tahu tentang tanggal lahir Anda, karena sejujurnya Anda pasti tahu itu. Tetapi tidak mengenal diri di sini artinya bukan, yang mau saya sampaikan adalah bukan tidak mengenal diri kita secara fisik atau mungkin tidak waras secara fisik. Tetapi di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa tidak mengenal diri di sini adalah tidak bisa melihat dirinya sama seperti Tuhan atau penciptanya yang dia lihat. Jadi di sini adalah saya mau menyampaikan bahwa tidak mengenal diri di sini artinya tidak bisa melihat siapa dia di dalam Kristus. Yang mau saya sampaikan di sini adalah tidak mengenal diri di sini adalah tidak bisa melihat bahwa ternyata hidup saudara dan saya begitu sangat berharga di hadapan Tuhan, katakan amin. Karena Anda boleh catat ini, tidak mengenal siapa Anda di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tidak mengenal siapa Anda di dalam Tuhan sangat mempengaruhi kepercayaan atau trust Anda kepada Tuhan. Anda boleh catat ini, pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa percaya kepada seseorang yang tidak Anda kenal. Pertanyaan adalah bagaimana saudara bisa percaya kepada seseorang yang tidak Anda kenal. Karena cara Anda memperlakukan seseorang yang tidak Anda kenal akan sangat berbeda ketika Anda mengenal orang itu sendiri.
Saya ambil contoh sederhananya adalah mungkin bagi setiap saudara yang sudah menikah, boleh lambaikan tangannya saudara yang sudah menikah. Puji Tuhan bagi Anda yang sudah menikah, karena Anda mengenal laki-laki dan perempuan yang Anda nikahi adalah suami Anda, karena Anda kenal bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah suami dan istri Anda dan pasangan Anda, sehingga Anda mencintai dia, mengasihi dia tanpa syarat. Katakan amin. Maka Anda akan memperlakukan istri Anda, maka akan Anda memperlakukan suami Anda selayaknya sebagai istri, sebagai suami yang Anda kasihi dan sayangi. Makanya kalau Anda tidak mengenal istri Anda, kalau Anda tidak mengenal suami Anda, saya percaya saudara tidak memutuskan untuk menikahi dia. Karena dengan jelas Anda mengenal dia, karena jelas Anda tahu dia, sehingga Anda memutuskan untuk menikah bersama-sama dengan dia sampai seumur hidup kita. Karena saya mengenal istri saya, Devi Rosalia Lau sebagai istri saya mengenal dia lebih dalam dan tahu, dan saya juga mungkin beberapa di antara saudara saya juga bertemu istri saya di gereja ini sama-sama melayani di sini. Karena saya mengenal dia, karena saya tahu tentang dia sehingga saya menikahi dia. Karena saya tidak mungkin akan menikahi orang yang tidak saya kenal. Ada amin? Amin. Sama halnya dengan Tuhan. Jadi apa yang saya bagikan barusan adalah sama halnya dengan Tuhan. Anda tidak akan mengenal siapa Anda di dalam Tuhan kalau Anda tidak mengenal siapa Tuhan itu sendiri dalam hidup Anda. Jadi perlu bagi kita untuk tahu siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Kata kuncinya adalah pengenalan akan Tuhanlah yang membuat Anda tahu siapa Anda atau identitas Anda di dalam Tuhan. Tema gereja kita di dalam bulan ini luar biasa mengenai tentang mengenal diri sendiri atau mengenal diri kita. Saya mau sampaikan di sini bukan seperti tadi yang saya ulangi bahwa kita tidak mengenal diri kita bukan hanya secara fisik, tetapi kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Ini yang sangat penting yang harus saya bagikan pada pagi hari ini. Katakan amin. Apa yang Pastor Daniel bagikan minggu kemarin sebagai tentang krisis identitas, kalau kita tangkap ini secara spirit, bagi saya pribadi itu sangat luar biasa. Kalau minggu kemarin saudara hadir di ibadah di mana Pastor Daniel membagikan pesannya tentang krisis identitas, kalau kita tangkap ini secara spirit, saya percaya bahwa ini sangat mengubahkan setiap kita. Katakan amin. Pastor Daniel juga pernah membagikan ini bahwa tidak ada masa depan di dalam masa lalu Anda. Saya ulangi sekali lagi bahwa tidak ada masa depan di dalam masa lalu setiap kita. Satu-satunya yang menjadi masa lalu, yang terjadi di masa lalu, yang sampai sekarang kita nikmati adalah kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu di kayu salib. Itu yang sampai hari ini dan bahkan selama-lamanya akan berlaku di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Jadi yang akan berlaku itu adalah dari dulu sampai sekarang itu adalah kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Jadi mau saya sampaikan bahwa tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan di dalam masa lalu Anda. Jadi jangan mengingat-ingat masa lalu kita. Mungkin kita belajar daripada masa lalu bisa, tetapi jangan terlalu sering untuk mengingat-ingat masa lalu kita. Karena enggak ada masa depan saudara di situ. Apa yang saya sampaikan pagi ini hanya sebagai reminder bagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Untuk mengevaluasi apa yang selama ini sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Bahwa izinkan saya menyampaikan ini bahwa bukan berarti kita sudah melayani di gereja, bukan berarti bahwa kita sudah melayani di gereja, bukan berarti kita selalu datang setiap minggu ke gereja, dan bahkan mungkin saudara duduk paling depan ketika saudara ibadah di gereja, tidak menjamin bahwa kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jadi tolak ukurnya adalah bukan seberapa sering Anda ibadah, bukan seberapa sering Anda datang ke ibadah atau mungkin saudara duduk paling depan ketika ibadah, bukan itu. Tetapi hidup kita di dalam pengenalan kita akan di dalam Tuhan tidak ditentukan daripada itu. Tetapi kita mengenal Tuhan itu adalah dari mengenal Tuhanlah Anda tahu identitas Anda.
Dari mengenal Tuhanlah Anda tahu bahwa identitas Anda adalah anaknya. Dan ini adalah kebenaran bahwa identitas Anda adalah seorang anak di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita merubah pemikiran kita bahwa ketika kita rajin ibadah, ketika kita mungkin setiap pertemuan ibadah kita datang, kita merasa bahwa kita sudah mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita boleh remind di dalam diri kita bahwa hanya pengenalan akan Tuhan itulah yang membuat kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Anda dengar baik bahwa Anda harus lebih dahulu mengenal siapa yang namanya pencipta Anda sebelum Anda mengenal siapa diri Anda. Contoh sederhananya adalah bagaimana saya bisa mengenal nama saya Andri, bagaimana saya tahu bahwa saya lahir dari suku Batak, dan bagaimana saya tahu orang tua saya siapa. Dan yang saya tahu adalah ketika saya lahir saya tidak mungkin langsung tahu siapa nama saya. Ketika saya lahir, saya tidak tahu saya suku dari mana. Saya tidak tahu dilahirkan oleh keluarga yang seperti apa. Tetapi dari orang tua saya lah, saya tahu bahwa saya adalah seorang Andri. Nama saya Andri. Dari orang tua saya lah, saya tahu bahwa saya adalah suku Batak. Dari orang tua saya lah, saya dilahirkan dengan orang tua saya yang seperti itu. Siapa Anda di dalam Tuhan juga sama. Karena apa? Karena Anda akan tahu identitas Anda ketika Anda tahu Tuhan itu siapa di dalam hidup Anda. Jadi sama seperti tadi yang saya sampaikan sebagai contoh itu adalah kita tahu siapa kita di dalam Tuhan itu hanya dari Tuhan. Dari kita mengenal Tuhan. Enggak ada yang lain selain kita mengenal Tuhan. Kemarin Pastor Daniel membagikan bahwa firman Tuhan satu-satunya kita boleh tahu dan mengenal siapa Tuhan dan siapa kita di dalam Tuhan. Kalau Anda masih ingat khotbah saya di bulan sebelumnya, saya pernah menyampaikan ini bahwa itulah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita percayai dan apa yang kita yakini sampai hari ini. Karena apa? Percaya yang benar menghasilkan pikiran yang benar. Pikiran yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Dan tindakan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Demikian sebaliknya, orang percaya yang salah pasti akan menghasilkan pikiran yang salah. Kalau pikiran saudara salah, pasti tindakan yang saudara lakukan juga akan salah. Dan tindakan yang salah pasti akan menghasilkan kehidupan yang salah juga. Sehingga kita harus tahu, sehingga kita harus menyadari percaya kita harus menjadi percaya yang benar. Pikiran kita harus pikiran yang benar. Dan tindakan kita pasti akan benar ketika kita percayanya benar, katakan amin. Karena ketika percaya Anda salah sama Tuhan, ketika Anda memikirkan tentang Tuhan itu salah, saya percaya Anda akan melihat Tuhan dengan cara yang salah. Jadi benar-benar perlu kita harus melihat Tuhan dengan cara yang benar. That's why pagi ini saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah You are precious atau Anda sangat berharga. Boleh sampaikan samping kanan saudara, Anda sangat berharga di hadapan Tuhan. Tujuannya adalah supaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini dan menyaksikan ibadah ini secara online, kita punya mindset yang sama. Kita punya percaya yang benar bahwa sama seperti Tuhan melihat Anda berharga, begitulah Anda melihat diri Anda berharga. Jadi ketika pulang daripada tempat ini, ibadah ini, kita melihat bagaimana Tuhan melihat kita, demikianlah kita melihat diri kita. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan lihat berbeda dengan apa yang kita sedang lihat. Karena apa yang ditentukan oleh Tuhan itulah jati diri setiap kita. Itulah identitas setiap kita, katakan amin. Saya berdoa bahwa ketika Anda pulang daripada ibadah ini, ketika Anda mungkin bercermin, ketika Anda pulang daripada ibadah ini, yang Anda lihat itu bukan lagi masalah lalu Anda. Ketika nanti pulang daripada ibadah ini, Anda bercermin di depan kaca, yang Anda lihat di situ adalah bukan lagi masa lalu Anda. Yang Anda lihat di situ bukan lagi kegagalan Anda. Yang Anda lihat di situ adalah bukan lagi yang namanya kejatuhan Anda. Tetapi ketika Anda melihat cermin itu, Anda bercermin di situ, yang Anda lihat adalah bahwa Anda adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Anda adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan.
Anda adalah pribadi yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, katakan amin. Coba lihat samping kiri kanan saudara, adakah yang sama seperti Anda? Coba lihat saudara samping kiri kanan Anda, apakah Anda ada yang sama seperti Anda? Saya percaya bahwa yang kembar saja tidak mungkin sama, benar ya? That's why Anda itu begitu spesial di mata Tuhan. Karena tidak ada satupun ketika Anda keliling di dalam ruangan ini, saudara menemukan satu demi satu orang di sini, tidak ada yang sama seperti Anda. That's why you are so special. Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya rindu setiap kita melihat peristiwa yang terjadi di Taman Eden antara Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang bisa kita baca di Kejadian 3 yang relate dengan khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Dengan cepat saja mari sama-sama kita lihat apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, dan saya baca yang pertama dan saudara baca ayat genap dan begitu juga selanjutnya. Ayat Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat yang kedua saudara 1, 2, 3. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat 1, 2, 3. Yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang keenam 1, 2, 3. Ayat yang ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mendengar kisah antara Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan, amin. Tetapi ada yang sangat menarik di dalam peristiwa yang dialami oleh Adam, yang dialami oleh Hawa di Taman Eden bersama dengan Tuhan sebagai bukti awal bahwa Tuhan begitu mengasihi Adam dan Hawa dan Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Ini sesuatu hal yang ketika saya baca di dalam kitab Kejadian 3 ini ada sesuatu insight yang baru, ada hikmat yang baru, ada pewahyuan yang baru yang Tuhan boleh bawa saya untuk melihat apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian 3 ini yang dialami oleh Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa awal di mana Adam dan Hawa mulai meragukan siapa mereka di dalam Tuhan adalah bukan ketika mereka memakan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sesungguhnya awal di mana mereka mulai tidak mengenal siapa Tuhan dan tidak mengenal siapa diri mereka di dalam Tuhan adalah dimulai dari perbincangan antara iblis dan juga Hawa yang berusaha mengaburkan pandangan Hawa tentang siapa Tuhan dan siapa Tuhan di dalam dia. Jadi ketika identitas mereka merasa identitas mereka berubah itu bukan ketika mereka memakan buah pengetahuan. Awalnya bukan mereka pas memakan pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Tetapi ketika iblis sudah mulai berbincang-bincang kepada Adam dan Hawa, di situ iblis sudah mengaburkan apa yang menjadi identitas Adam dan Hawa di dalam Tuhan. Oleh karena itu Anda harus dengar apa yang perlu Anda harus dengar dan tidak mendengar apa yang tidak perlu harus Anda dengar. Saya ulangi sekali lagi, oleh karena itu Anda harus dengar apa yang perlu Anda harus dengar dan tidak mendengar apa yang tidak perlu harus Anda dengar. Iblis mulai Kejadian 3 ini, iblis mulai memanipulasi Hawa dan akhirnya keduanya jatuh dalam dosa.
Kalau pada waktu itu mungkin dia tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh si iblis, saya yakin bahwa mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Tetapi saya percaya bahwa ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan di situ sehingga ketika hari ini kita baca mereka jatuh dalam dosa, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan yang luar biasa di situ untuk boleh sama-sama kita belajar. Benar apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bukankah apa yang dialami oleh Adam dan Hawa itu relate dengan kehidupan kita hari-hari ini? Iblis mulai mengacaukan pikiran Anda dengan membawa Anda mengingat-ingat masa lalu Anda. Maka dari itu saya sampaikan tadi bahwa Anda harus memperhatikan apa yang Anda dengar, Anda harus memperhatikan apa yang Anda lihat. Kembali lagi di Kejadian 3 yang sangat menarik perhatian saya dan terkagum-kagum ketika baca berulang-ulang. Kejadian 3 ini adalah bukan apa yang dialami oleh Adam, bukan apa yang dialami oleh Hawa pada waktu itu, tetapi apa yang Yesus lakukan pada kejadian pada waktu itu. Saya sendiri tidak tertarik apa yang dilakukan oleh Adam, saya sendiri tidak tertarik apa yang dilakukan oleh Hawa, tetapi saya sangat terkagum-kagum, saya sangat tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada mereka berdua. Kita sama-sama boleh lihat, sekali lagi sama-sama kita boleh melihat apa yang Tuhan lakukan atas mereka ada di kitab Kejadian pasalnya yang Kejadian 3 pasalnya ke-9 dan Kejadian 3 ayat yang ke-21. Yang menarik perhatian saya dan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan lakukan adalah di Kejadian 3 ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Di dalam keberdosaan dan di dalam kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan tidak lari dan Tuhan tidak undur daripada mereka. Tetapi kejadian di dalam 3 ayat 9 mengatakan bahwa tetapi Tuhan Allah memanggil siapa? Memanggil Adam dan Hawa. Tuhan tidak menghakimi dia, Tuhan tidak memarahi dia pada waktu itu, tetapi yang Tuhan lakukan pertama kali adalah Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Dan di Kejadian 3 ayat 21 yang luar biasa membuat saya amazed dengan apa yang Tuhan kerjakan adalah Kejadian 3:21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Padahal kondisinya kalau kita belajar tadi, saudara bisa baca di Kejadian 3 semuanya, bahwa waktu itu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Mereka tidak menaati apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan. Artinya adalah mereka mengkhianati Kristus, mengkhianati apa yang sudah Tuhan percayakan. Tetapi saudara boleh lihat di dalam Kejadian 3 ayat 9 bahwa Tuhan pun waktu itu tidak pertama kali Tuhan tidak menghakimi mereka. Tetapi Tuhan mengambil Adam dan Hawa dan di Kejadian 3:21 Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Tuhan menggantikan pakaian yang mereka kenakan dari pohon ara itu digantikan Tuhan menjadi baju yang terbuat daripada kulit binatang. Kita percaya bahwa perjanjian lama kulit binatang, baju yang dari kulit binatang itu mahal harganya. Dan kalau saudara baca di kejadian ini, ketika si Adam dan Hawa tahu mereka berdosa, mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari ara. Tetapi Tuhan menggantikan mereka dengan apa? Dengan pakaian yang terbaik dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak menghakimi mereka, Tuhan tidak datang dengan marah-marah kepada mereka. Tetapi yang Tuhan lakukan pertama kali adalah mereka memanggil Adam dan Hawa, come to me. Dan Tuhan Allah membuat pakaian mereka dari kulit binatang yang terbaik. Saya di dalam perenungan saya ketika membaca ayat ini, dulu saya tidak pernah tahu apa yang dinyatakan di dalam Kejadian 3 ini. Tetapi ada sesuatu hal yang berbeda ketika saya merenungkan Kejadian 3 ini, bahwa bukan ketika mungkin nanti saya akan panggil untuk saya boleh memperagakan ilustrasi ini. Boleh mungkin 2 orang laki-laki dan 1 perempuan untuk boleh membantu saya untuk boleh saya memperagakan ini. Silakan boleh maju ke depan. Mungkin Arthur 1 atau Anthony 1 dan Nanda 1. Saya mencoba mengilustrasikan apa yang kejadian yang terjadi di Taman Eden pada waktu itu di dalam Kejadian 3. Yang pertama saya izin dulu kalau saya sebutkan si Arthur sebagai iblisnya.
mohon maaf. Dan Adam adalah si Antoni, dan si Nanda adalah, dia baik kok, dia nggak iblis, dia punya hati yang luar biasa. Amin, amin. Oke, Adam sebagai Antoni dan Nanda sebagai Hawa gitu ya. Jadi dari kejadian 3 ini kita belajar ini adalah si iblis yang mulai menggoda oleh Hawa. Mungkin iblis di sini, Adam di sini. Kalau si Adam masih di sana, di sini. Nah, Hawa. Nah, si iblis ini sudah mulai menggoda si Hawa. Dia bilang bahwa, "Hei Hawa." Mungkin kalau saya buat ilustrasi sekarang, "Hei Hawa yang cantik," gitu ya, karena Nanda juga cantik ya. Dia mulai menggoda Hawa pada waktu itu. Dia bilang bahwa ketika engkau boleh memakan buah ini supaya apa? Supaya engkau sama dengan Tuhan. Supaya engkau sama dengan Tuhan. Dia mulai menggoda si Hawa pada waktu itu. Dan akhirnya si Adam juga jatuh di dalam dosa karena si Hawa menggoda Adam. Tapi apa yang luar biasa tadi yang saya sampaikan di sini adalah ketika Hawa dan ketika Adam itu pada waktu itu jatuh ke dalam dosa dan iblis mulai mengacau balaukan apa yang menjadi identitas mereka di dalam Tuhan. Tuhan datang, ini saya sebagai Tuhan ya. Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, Tuhan hanya memanggil mereka berdua. Memanggil mereka berdua, tidak menghakimi mereka berdua. Tetapi Tuhan memanggil mereka, dan bahkan Tuhan dikatakan di situ bahwa Tuhan memakaikan kain yang terbaik yang dari kulit binatang atas setiap mereka. Saya mengasumsikan, saya dapat hikmat daripada Tuhan melihat bahwa bukankah apa yang dulu hilang Tuhan kembalikan kembali kepada setiap manusia. Identitas kita yang mulai dicuri pada waktu itu oleh iblis, kemudian diberikan oleh Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan memakaikan kulit binatang yang terbaik itu kepada setiap kita manusia. Saya ilustrasikan adalah bahwa dulu yang identitas yang lama itu ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan gantikan menjadi identitas yang baru. Saya ilustrasikan jaket saya ini sebagai pakaian dari kulit binatang itu. Saya ilustrasikan bahwa baju daripada si Nanda dan juga si Antoni adalah baju yang sangat buruk yang mereka boleh pakai. Tetapi ketika waktu itu Tuhan memanggil mereka, Tuhan yang lakukan adalah memberikan kain yang terbaik itu kepada setiap mereka. Satu-satu. Tuhan memberikan kain yang terbaik itu kepada Hawa, Tuhan memberikan kain itu kepada Adam satu persatu, dan identitas kita dan identitas mereka baru di dalam Kristus. Tuhan sedang mau bilang kepada Adam dan Hawa bahwa di dalam keberdosaan Adam dan Hawa, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap melekat di dalam dirinya. Tuhan, kalau saudara boleh baca, Tuhan tidak mengambil kembali lagi pakaian itu, tetapi itu melekat di dalam Adam dan melekat di dalam Hawa. Tuhan mau bilang bahwa Tuhan tidak melihat keberdosaanmu hari ini. Tuhan tidak melihat kesalahanmu hari ini. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan memanggil engkau sama seperti Adam dan Hawa, yang engkau harus lakukan adalah engkau come to Jesus. Kau datang kepada Tuhan. Karena engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam perjanjian lamanya bahwa pakaian daripada kain ara itu dan dibandingkan dengan kulit binatang itu harganya luar biasa. Perbandingan yang luar biasa, dan itu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak memberi yang setengah-setengah, tetapi Dia memberi yang terbaik buat Adam, buat Hawa, dan relate dengan kehidupan kita sekarang. Jadi apa yang dulu di dalam perjanjian lama yang terjadi itu relate dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin saudara pas datang ke sini, Anda merasa bahwa Anda enggak layak. Saudara merasa bahwa Anda jatuh dalam dosa. Tuhan tidak melihat itu. Apa yang sama dilakukan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa waktu itu, demikianlah yang Tuhan lakukan atas kita hari ini. Yang menjadi bagian kita adalah kita datang kepada Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan dan kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Silakan duduk. Thank you ya. Dari apa yang Adam, boleh tepuk tangan dong buat mereka. Thank you. Dari apa yang Adam dan Hawa alami bersama dengan Tuhan, ada 2 poin yang saya ingin bagikan pagi ini sehingga Anda bisa melihat siapa Anda di dalam Tuhan.
Terlepas dari apapun kondisimu hari ini, Tuhan melihat engkau sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan. That's why hari ini pun yang pertama saya bagikan adalah Anda adalah pribadi yang teramat dikasihi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Anda hari ini masih dalam kejatuhan Anda sangat berharga di hadapan Tuhan. Anda sendiri yang melihat diri Anda tidak berharga. Oleh karena itulah makanya Anda harus mengenal siapa Tuhan di dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak merasa bahwa Anda tidak berharga, Anda boleh cek jangan-jangan pengenalan Anda akan Tuhan itu perlu Anda cek. Karena apa? Karena Tuhan sama seperti Tuhan melihat kita ini adalah orang yang berharga. Kalau Anda tidak melihat hidup Anda berharga, Anda dicintai, dikasihi, boleh cek diri kita masing-masing apakah kita mengenal siapa Tuhan yang baik dalam hidup kita. Anda sebagai anak, identitas Anda sebagai anak adalah sebuah kebenaran yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini bahwa Anda adalah pribadi yang begitu teramat dikasihi oleh Tuhan. Anda harus tahu dan tanamkan dalam loh hatimu kebenaran ini. Sehingga ketika si iblis mulai mengaburkan identitasmu sama seperti Adam dan Hawa. Mulai dikaburkan identitasnya di dalam Tuhan. Ketika itu mulai engkau rasakan di dalam kehidupanmu. Apa yang engkau harus lakukan adalah engkau harus memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang hidupmu. Engkau harus memikirkan apa yang Tuhan lihat kepada hidupmu. Ketika mulai mungkin iblis mengorek-orek masa lalumu, melihat masa lalumu, yang kau harus lakukan adalah aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus seperti Tuhan melihat saya luar biasa, begitulah hidup saya. Ketika mulai mengacaukan hidup saudara, Anda harus bilang bahwa aku berharga di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan lihat dari hidup saudara. Jadi jangan ketika Anda mungkin di dalam perjalanan hidup Anda jatuh, malah makin jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena Anda salah mengenal Tuhan. Karena Anda hanya berfokus kepada diri Anda. That's why selalu pikirkan apa yang keluar daripada mulut Tuhan. Selalu lakukan apa yang Tuhan perkatakan atau hidup Anda untuk Anda boleh lakukan. Saya sangat percaya bahwa ketika tahu ini, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan itu tidak lagi mau mundur makin backstep. Tetapi ketika di dalam kejatuhan, ketika mereka tahu ini, double portion yang akan keluar daripada diri kita. Karena apa? Tuhan menerima saudara, Tuhan menerima saya dengan apa adanya. Katakan amin. Dan Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Di Yeremia 31 ayat 1-3 dikatakan, yang pertama saya baca dengan cepat, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Dan yang kedua beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dan ayat ketiga adalah dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Dari jauh saja Tuhan sudah menampakkan dirinya kepada setiap kita tanpa melihat siapa Anda hari ini. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya, dikatakan di ayat ketiga, aku, dan Tuhan berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi saudara itu mengasihi yang kekal. Bukan seperti kasih manusia kepada manusia. Hari ini baik, hari nanti belum tentu bisa gitu. Tapi Tuhan dicatatkan di ayat ketiga bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal adalah kasih yang tidak berubah-berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ada amin? Saya undang tim praise and worship maju ke depan. Dan poin yang kedua yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini adalah Anda adalah milik kepunyaan Tuhan. Di samping Anda berharga di hadapan Tuhan, di samping Anda dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, yang kedua adalah Anda adalah milik kepunyaan Tuhan, katakan amin. Yesaya 48 ayat 1-4 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yang ketiga adalah sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Bukankah kita luar biasa di hadapan Tuhan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Bahkan dikatakan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti setiap kita. Dan yang keempat dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi kita bukan hanya sekedar berharga di mata Tuhan, tetapi kita juga mulia di hadapan Tuhan. Dan aku ini dikatakan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak hanya bilang bahwa engkau berharga di mataku dan engkau mulia di hadapanku, tetapi Tuhan juga bilang, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi hari ini kalau setiap kita pulang dari sini masih punya pemahaman bahwa engkau tidak berharga di hadapan Tuhan, please cek apakah kita menghidupi apa yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa pada hari ini supaya setiap kita memiliki percaya yang benar, pikiran yang benar, melihat apa yang Tuhan perkatakan atas hidup setiap kita. Saya mau setiap kita ketika pulang daripada ibadah ini, seperti saya tadi sampaikan di awal bahwa ketika engkau melihat cermin itu, bukan yang kamu lihat itu bukan masalah-masalahmu, yang kau lihat bukan daripada kejatuhanmu, yang kau lihat bukan masa lalumu, tetapi yang kau lihat adalah ada satu pribadi di dalam cermin itu yang Tuhan kasihi. Ada satu pribadi yang kau lihat Tuhan bahwa engkau adalah sangat berharga. Ada satu pribadi yang kau lihat bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau dan engkau sangat berharga dan engkau adalah mulia. Dan Tuhan memberikan segalanya untuk menggantikan engkau. Bukan hanya memberikan yang Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu Tuhan mati di kayu salib sebagai ganti kita. Dan saudara, harga saudara adalah seharga darah Yesus. Dimanapun Anda boleh cari, jual darah Yesus gak ada. Mau di pasar manapun saudara lihat, cari, tidak ada yang menjual namanya darah Yesus. Karena darah Yesus itu sudah dicurahkannya satu kali sampai selama-lamanya di kehidupan saudara. Menggantikan saudara. Karena apa? Karena kalau kita tidak berharga di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak kurang kerjaan untuk mati di kayu salib, untuk Bapa memberikan anaknya kepada setiap kita. Tapi karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga, oleh karena itulah dia mati buat saudara dan saya pada 2000 tahun yang lalu. Mungkin dalam perjalanan kehidupan Yesus saya sampaikan bahwa tidak ada yang mulus dalam kehidupan kita. Mungkin ada gelombang-gelombang atau dinamika hidup yang kita boleh lalui dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ketika si iblis mulai bilang bahwa engkau gak berharga, engkau berdosa, engkau jatuh di dalam dosa, atau apapun itu yang keluar daripada iblis, kau harus ingat bahwa engkau adalah biji mata Tuhan. Dan hidupmu sudah ditebus oleh darah Yesus, harga darah Yesus. Amin, amin. Jadi jangan sampai lagi kita di luar sana, kita ada hari ini, kita punya paradigma, punya apa yang sama, tetapi ketika kita sudah pulang, ketika kita diperhadapkan, kita malah berubah lagi. Yang Anda harus lakukan adalah pikirkan, perkatakan apa yang Tuhan katakan tentang hidup saudara. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan ini, saya percaya bahwa hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya tidak ada lagi kemerosotan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita semakin bergairah untuk hidup. Kita semakin bergairah untuk boleh melayani Tuhan. Kita makin bergairah untuk boleh membangun rumah Tuhan di gereja ini. Tanda-tanda saudara sudah mulai mungkin mulai keluar daripada zona itu. Mungkin ketika tidak ada lagi kegairahan Anda di dalam Tuhan. Kalau tidak ada lagi kegairahan Anda di dalam Tuhan, saya mau sampaikan bahwa hidupi firman Tuhan pada hari ini.